Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurahma dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan diri, nama saya Putri Wulandari. Oke, baik. Jadi di sini saya akan wawancara untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis diplomasi korporat bersama Kakak Isman sebagai owner. Oh bukan, penanggung jawab aja. Penanggung jawab di Warga Holi Sukabumi. Kita mulai aja ya Kak ya. Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama, kapan sih Warga Holi ini didirikannya? Itu 2020. 2020. Iya. Kalau boleh tahu, 2022. berarti masih baru ya? Ya. Nah, jadi pendirinya ini siapa Kak kalau boleh tahu? Si ownernya? Kalau si ownernya tuh Paripani dia masih bagian dari Secul Group Berarti masih saat ini ya sama si atau paling sama Secul. Kalau di sini yang paling besarnya apa menunya Kak? Yang paling bestseller ya es kopi warga. Oh yang ini ya. Yang ini. Itu paling bestseller di sini. Karyawannya di sini cukup banyak ya Kak. Ada berapa kira-kira? Kalau di sini tuh ada 10. 10. Ya, 10 karyawan dibagi jadi 2 shift. 2 shift. Ada yang di gerobaknya, yang di ada yang di jalan. jalan. Itu kan base-nya di sini. Gitu. Kalau yang di sininya itu ada 6. Jadi pagi 2, siangnya 4. Terus yang 4 lagi itu 2 di jalan, 2 lagi di YB. Jadi 4-4-nya di jalan. Kan jadi setiap gerobaknya berbeda-beda ya kayak. Jadi dalam satu produksi salad dalam satu harinya teh, kalau misalnya di Warga Holi ini tersendiri teh, nyampe berapa Kak kira-kira? Apanya? Si produksinya, si kopinya. Si kopinya, cupnya. Si kopinya. Cupnya tuh bisa kalau per hari itu kalau buat di Warga Holi sendiri itu bisa nyampe 50 cup per hari ya, 50 gelas lah. Kalau misalnya ini kan proses produksinya dari awal, jadi si kopinya juga ekspor apa gimana? Si kopinya? Kopinya kita beli dari petani, terus disangrai sendiri, terus kita eksekusi di sini. Itu kita produksi sendiri. Jadi dari awal ya? Jadi dari awal, jadi nggak ada buat supplier kopinya, kita nggak ada, soalnya kita bikin sendiri bahan. Udah. Nih Kak, maaf ya ini nanyanya terlalu dalam ya. Nggak apa-apa. Kan tadi teh jumlah karyawannya teh 10 orang ya. Jadi si gaji yang diberikan ke tenaga kerjanya berapa? Kalau salary, Ya, kalau salary sih kurang lebih kena 30 juta. 30 juta. Ya, kena 30 juta. Gitu buat salary itu sebulannya. Gitu. Jadi cuman per orang tuh di sini beda-beda salary-nya. Kenapa dibedain? Gitu. Karena melihat dari kinerjanya juga. Jadi nggak semua disamain. Kalau misalkan semua disamain, kita nggak kepacu. Kecuali kalau misalkan awal-awal nih, awal kerja di sini, misalkan 2 orang masuk sini, itu 2 orang itu sama salarinya sama. Gitu. Cuman dari minimum dulu. Itu minimumnya yang mencakup totalnya semua UMR lah. Itu minimumnya. Cuman nanti ada masing-masing punya skill di kerjaan, bisa solid sama timnya atau apanya, kita bisa take ya gitu. Cuman semuanya di atas UMR. Di atas. Ya. Iya. Iya. Beneran. Kita compare sih. Mau. Kalau boleh mau ya kerja di sini. Kalau si pemilik ownernya juga sering terlibat Kak di sini. Sering Iya. di sini juga. Iya, sering. Kalau misalnya si biaya listrik yang kayak gitu kan otomatis dihitung ya kayak di HPP si ininya. Iya. Jadi kira-kira berapa sih Kak setiap bulannya? Setiap bulan tuh bisa sampai 1 juta. 1 juta per bulan. Ya, per bulan. Itu biaya listrik. Kalau ini sewa apa rumah? Ini sewa. Sewa Iya. berapa? Kita sewa itu per tahun. Oh maksudnya per tahun ya? Ya lumayan murah.
kita diangkat 30 juta per tahun, dan itu lumayan murah gitu. Kalau misalnya peralatan yang coffee-nya berarti dari nol juga ya? Iya, Kayak gitu. kita sewa rumah, terus kita bangun juga di sini. Dari mulai interior kita rombak sendiri. Gitu. Ini rumah yang asalnya rumahnya lumayan agak kumuh sih, gitu. Cuman kita rombak sendiri. Kalau boleh tahu sih harga si mesin kopi yang kayak gitu ya berapa? Kira-kira nyampe puluhan juta kan? Ya bisa sampai puluhan juta. Soalnya kan kita nggak mau yang namanya produk, kita kan ngetemuin produknya. Kalau produknya memang yang mau bagus ya alat pendukung buat bikin produknya harus bagus. Kalau misalnya ada kerusakan atau penyusutan yang kayak gitu, peralatan yang kayak gitu dihitung nggak lah HPP-nya kayak ke harga produksi gagal yang kayak gitu dihitung nggak? Iya dong. Gitu. Gitu. Kalau ini si harganya dijualnya ditentukan dengan biaya yang produksi kakak apa mengikuti si harga pasar kayak misalnya di kopi shop yang lain misalnya segini apa ngikutin dengan ini kakak apa sih harga pasaran kakak? Nah kebetulan kan kita satu payung sama Secu, jadi ada beberapa produk yang ikut harga secuil, ada yang enggak gitu. Kalau di sini, cuman kebanyakan tuh kita dihitung dulu per cost-nya, per bahan bakunya berapa, terus dikali 3 tuh buat karyawannya berapa, terus ada biaya listrik sama wifi-nya berapa, gitu, terus sama biaya bahan bakunya berapa. Kalau boleh kakak bisa jelasin per cost-nya? Per cost-nya bisa nyampe kena, kalau misalkan es kopi warga tuh per cost-nya tuh bisa nyampe 20.000. 20.000 tuh udah mahal ya gitu. Karena emang dikali 3 bahan bakunya juga mahal. Gitu, apalagi susu kan sekarang udah mahal, terus rare juga gitu. Terus biaya listrik sekarang mahal juga. Aku mau tanya, mungkin ini titik terendahnya ya kak, kayak pernah nggak sih ngalamin kayak titik terendah sampai kerugian gitu, pernah nggak sih kak merasa sepi gitu? Kerugian pasti ada, sepi ada, itu pas zaman covid, kita turun semua, ada yang sampai kita ngegaji itu setengah dari biasanya, karena jam kerjanya juga kita setengah, ada yang 2 minggu libur, ada yang 3 minggu libur yang kerja. Kakak, pertanyaan terakhir ya, jadi gimana sih cara berkomunikasi terhadap atasan sama bawahannya yang diterapkan di warga Bali? Maksudnya tentang Kayak jadi kalau misalnya ada meeting atau gimana gitu, jadi gimana sih cara penyampaian ke atasan ke bawahannya maupun sebaliknya gitu, dari bawahan ke atasan gimana cara nyampein yang benar? Kalau kita punya pendapat, kita open minded ya, jadi emang tidak ada sekat gitu, tidak ada sekat sama orangnya, cuman kita punya kita belajar buat penempatannya aja gitu. Ini kondisinya lagi kayak gimana, ini